Sejak tadi Mas tampak memikirkan sesuatu yang berat. Bolehkah aku tahu apa yang ada dalam benaknya Mas? Aku sedang memikirkan anak-anak di luar itu. Anak-anak siapa Mas? Aku melihat begitu banyak sekali anak yang masih buta huruf. Melihat mereka mengingatkanku akan masa kecilku sendiri. Bila keadaan ini terus dibiarkan, bagaimana kelak masa depan rakyat Indonesia? Apabila rakyat Indonesia tidak diberi pendidikan, maka mereka akan tetap tertinggal. Aku ingin mendirikan sebuah tempat belajar, bukan hanya bagi anak bangsawan, tetapi untuk seluruh rakyat Indonesia. Sebuah tempat yang merdeka, bebas, dan mendidik budi pekerti. Dan aku ingin namainya sebagai Taman Siswa. Dengan aku mendirikan Taman Siswa, maka aku ikut menjaga persatuan tanah air ini. Pendidikan adalah jalan agar anak-anak kita tumbuh sebagai manusia yang mencintai bangsanya. Mas, itu adalah pemikiran yang amat mulia. Jika pendidikan adalah pintu menuju kemajuan, maka taman siswa dapat menjadi kuncinya. Aku mendukung sepenuhnya, Mas. Mari kita buka pintu itu untuk rakyat Indonesia. Terima kasih. Dukunganmu adalah kekuatan terbesar bagiku. Karel, Iya Tuan, silakan duduk. wonten napa Tuan? Aku ingin segera memulai rencana yang sudah lama kupikirkan. Rencana napa Tuan? Kita akan membangun Taman Siswa, sebuah tempat belajar untuk seluruh anak Indonesia, tanpa memandang status dan tanpa memandang asal. Taman siswa? Nggih pun Tuan, kula enggal nyawisake kebutuhan wiwitanipun taman siswa niki. Kepada seluruh rakyat Indonesia, kami ingin mengabarkan sebuah langkah baru bagi masa depan bangsa. Kami resmi memulai pembangunan taman siswa, sebuah tempat di mana anak-anak dapat belajar, tumbuh, dan merdeka dalam pikiran serta budi pekerti. Jadi benar, taman siswa akan segera dibangun. Ngono, aku mana di kos kuwi. Cah, ngono iki beda penting iki. Aduh. Kowe iki gara khawatir ae. Iya sih, harus ngomong apa kowe? Jadi ngene, taman siswa wis dibangun. Iki berita besar. Iya, bukan ngono iki. Tujuan saya mendirikan sekolah ini adalah agar anak-anak Indonesia dapat belajar tanpa dibedakan oleh status, kekayaan, maupun keturunan. Berarti awak dewi sok sekolah kayak bocah-bocah liyane. Bisa ae, yang pasti awak dewe bisa percaya. Halo Bu, wonten apa? Ibu tuh bakso beras 1 kilo. Ini duitnya. Dipun Bu, nanti kembalinya tak buat Bu permen nggih. Ya wes, udah berangkat sana hati-hati. Tolong nggih Bu. Nggih. Monggo. Mereka sedang ngapain ya? Nuwun sewu Pak, badhe tanglet. Niki buat apa nggih Pak? Ini pengumuman, Nak. Mulai bulan depan, Taman Siswa akan membuka pendaftaran murid baru untuk semua anak bangsa. Sebentar. Nggak asing suaranya. Tuan Ki Hajar Dewantara ya? Ya, saya Ki Hajar Dewantara. Lalu, taman siswa ini untuk semua anak, termasuk kami. Ya, termasuk kamu dan teman-teman kamu bisa belajar di Taman Siswa. Aku tidak sabar untuk pergi bersekolah. Bila Tuan, saya pamit pulang dulu ya. Dadah. Cah, pergi gimana? Kita kuat ya saudara. Dia bilang sama siswa terima muridnya dan ini besok beku. Iya.
Berarti ada Dewi sak sekolah? Iya, Dewi sak sekolah. Dewi sak Berasnya mana? Ibu mama masak ini. Oh iya, lupa Bu. Aku pulang ya. Jaswi nih sih. Ini Bu, Bang, aku ketemu Tuan Ki Hajar Dewantara. Cari ini, aku karo kocok-kocokku bisa sekolah yang taman siswa. Malah ya wis, Cina masih sregep ya Le. Dan uripmu kakak ibu. Ini Bu, matur nuwun. Anak-anak, selamat datang di Taman Siswa. Nah, perkenalkan, saya Bu Esti, dan hari ini adalah hari pertama kalian sekolah. Ibu berharap kalian bisa belajar dengan semangat dan bersungguh-sungguh ya. Baik, Bu. Anak-anak, setelah ini kita akan kedatangan tamu yang sangat penting. Beliau adalah pendiri Taman Siswa ini, Tuan Ki Hajar Dewantara. Selamat pagi anak-anakku. Selamat pagi, Pak. Mulai hari ini di sekolah ini kalian tidak hanya belajar membaca dan menulis, tetapi kalian akan belajar menjadi manusia yang merdeka. Ada 3 semboyan yang harus kalian ingat. Ing ngarso sumbu lodo, ing madyo mangunkarso, tuturi mandaya. Pak, saya ingin bertanya. Semboyan yang tadi Bapak sebutkan itu artinya apa ya Pak? Pertanyaan yang bagus. Semboyan ini memiliki arti di depan memberi teladan, di tengah memberi bimbingan dan semangat, dan di belakang memberi doa. Saya berharap suatu hari nanti kalian yang akan menjadi pemimpin pada bangsa ini. Siapa di sini yang ingin menjadi pemimpin? Saya. Bagus. Maka dari itu kalian harus rajin belajar dan buktikan bahwa kalian bisa menjadi pemimpin yang baik. Baiklah anak-anak, selamat menempuh ilmu. Saya mohon maaf. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Baik anak-anak, pembelajaran hari ini telah selesai. Bersiaplah untuk pulang dan diucapkan terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Joko, ayo dolen. Ben engko sore iso dolen karo sing lainnya. Ah, bahasa masih belum selesai ya sih. Paling siang ya. Joko, Prit, gue sendiri jangan lupa ya. Salam sukses pulang dan istirahat. Ini tadi lagi loh. Ya, insya Allah itu duluan ya. Taman siswa, sekolah untuk semua anak. Asalnya nanti seperti ini. Hei anak kecil, berhenti sebentar. Ya Tuan, ada apa? Boleh lihat itu bangunan baru? Apa itu taman siswa? Ya Tuan, itu sekolah baru. Siapa yang mendirikannya? Ki Hajar Dewantara Tuan. Beliau orang baik. Beliau juga bilang kalau kami bisa sekolah di sana, tidak peduli kaya atau miskin. Kami juga belajar banyak hal Tuan, baca, tulis, dan beliau juga bilang semboyan tentang ing ngarso sumpulodo ing madyo Cukup. Kau anak yang jujur. Terima kasih. Sama-sama Tuan. Tuan, boleh saya duduk? Boleh, silakan. Ada hal penting atau hanya laporan harian? Hal penting, Tuan. Saya menemukan sesuatu di salah satu desa, sebuah sekolah baru. Sekolah baru? Dari lahir ke bumi? Hanya sekolah rakyat. Tak penting. Tidak, Tuan. Ini berbeda. Namanya Taman Siswa. Didirikan oleh Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara.
Dia orang yang pernah mengkritik kita melalui tulisan. Ya Tuan, dan saya berbicara dengan salah satu murid di sana. Mereka tidak hanya belajar membaca, tetapi juga tentang kebangsaan. Jadi, mereka mulai berpikir bahwa mereka bisa merdeka. Ini awal pemberontakan. Jika mereka belajar, mereka akan mulai mempertanyakan kekuasaan kita. Bukankah itu berbahaya, Tuan? Ya, itu sangat berbahaya. Sekolah itu harus dihentikan. Lalu, apa yang harus dilakukan untuk memberhentikan sekolah tersebut? Kita akan mengeluarkan peraturan baru. Taman siswa harus dihentikan. Keputusan yang sangat tepat, Tuan. Dengan begitu, mereka tetap berada di bawah kendali kita. Saya izin pamit. Ki Hajar Dewantara, Ya, ada keperluan apa Tuan kemari? saya membuktikan ini harus baca. Jadi, akhirnya mereka bergerak. Segala ada pengeluaran sesuatu tentang ada yang tidak kelihatan sekolahnya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita tidak berpaling. Kita ada pemikiran yang jernih. Mari kita diskusikan terlebih dahulu. Kalau organisasi ini diberlakukan, taman siswa harus ditutup. Lalu bagaimana dengan lingkungannya? Apakah mereka tidak akan bisa bersekolah lagi? Taman siswa ditutup. Taman siswa, abi ditutup. Belanda menutup taman siswa. Ya apa iki? Ya sih benar kok Maya, ya Pak mungkin lah. Sih bener kamu lagi guyon. Ini kok waktu nih Maya. Aku ini gak guyon, aku temenan. Mau iku aku ora dhewe ndek ruang guru. Nek sekolah itu tuh, apa dhewe gak bisa sekolah mana kan? Nek semuanya tenang dulu. Kamu ini belum tentu benar. Jangan apa-apa menyimpulkan sendiri. Tapi ngapa lagi kita ikhlas ini bener? Akhirnya itu lapor. Kita kan punya Tuan Ki Hajar. Kita harus percaya kepada Tuan Ki Hajar. Beliau pasti bisa mengatasi masalah ini. Wes sekali lu gak selesai. Aku pusing. Gimana anak-anak tugas kalian? Apakah sudah selesai semuanya? Sudah, Ibu. Belum, Ibu. Sudah, nanti dilanjutin di rumah aja ya. Ini sudah waktunya untuk pulang. Silahkan kalian menjelaskan alat-alat sekalian dan kita akan laksanakan dalam bersama. Sebelum itu, apakah ada yang ingin ditemukan di antara kalian? Bu, apakah benar taman siswa akan ditutup? Ya Bu, gimana nih Bu? Kalau ditutup gimana? Ya Bu, bagaimana berita itu benar atau enggak? Ya Bu. Itu semua jadi benar ya? Sudah, kalian tidak bisa memikirkan hal tersebut. Kamu juga dapat informasi dari mana berita tersebut itu? Terakhir bilang Ibu bahwa dia tadi lewat ruang guru dan dia berpikir desas-desus adanya taman siswa akan ditutup. Sudah, tenang semangat. Kalian tidak bisa memikirkan hal tersebut ya? Tugas kalian di sini cuma belajar menuntut kelanjutan bangsa Indonesia. Sudah semuanya tidak diperlukan lagi. Tidak ada, Ibu. Mari kita melaksanakan doa pertama. Doa Ibu. Doa selesai. Silakan berdiri dan
ini. Selamat tidur ya, nak. Kalian orang atas meminta pemerintah sekolah liar ini harus dihentikan. Jangan ada yang berani melawan cucu kalian. Hancurkan mereka sekarang. Bisa sih, lo gak kita terus nanganin taman siswa ini ya kita bisa sih, kita cuma kecil gak bisa ini beda kalau kalian bisa biar apa aja nanti kita jelas Aku mohon jangan hancurkan sekolah kami. Kami hanya ingin belajar, Tuhan. Apa itu? Anak-anak tidak berhak menentang keputusan pemerintah. Jangan, Mak, ini dong sayang. Kamu kenapa? Ibu, tadi aku kenapa sih sampai lagi itu Ibu? Ibu, aku takut. Kamu pasti, kamu pasti belum baca doa tadi, makanya kamu tidurnya mimpi buruk. Kamu baca doa ya sayang. Ayo kita baca doa. Iya, kamu udah lagi ya. Tuan Ki Hajar Dewantara, kami datang untuk meminta Anda menandatangani surat resmi. Ini resmi atas pemerintah. Maaf, tetapi saya tidak bisa menandatangani surat itu. Tidak bisa? Boleh saya tahu apa alasannya? Silakan ikut saya. Lihatlah anak-anak ini. Mereka belajar tentang kebetulan sepak bola. Mereka belajar untuk menjadi manusia yang mereka berani. Mereka tidak membutuhkan pendidikan secara ini. Tapi Tuhan, kami berhak belajar. Kami ingin membaca, menulis, dan punya masa depan. Kenapa kami harus dilarang? Suruh apa itu? Kok rame-rame? Iya, aku udah nongkrong orang anak awak dewe. Iya, aku juga nasisan. Yang pergi. Yus, ayo berbaik. Ayo. Kami tidak ingin jadi bodoh, Tuan. Kami ingin menjadi pintar seperti anak-anak yang lain. Dengarkan Tuhan, sekolah ini penting. Kami banyak menerima hal baik di sini. Kami membutuhkan ilmu dari para guru-guru kami. Kami juga manusia. Setuju, kami di sini untuk mendukung anak kami. Biarkan mereka ke sekolah. Benar, jangan coba mereka. Segera batalkan ordinasi ini. Kalau tidak, kami akan segera melakukan pemberontakan. Setuju, kalian harus mempertimbangkan hal ini. Setuju. Baiklah, saya akan mempertimbangkan hal ini. Anak-anak, kalian telah berani memberikan suara hati kalian. Itulah arti merdeka. Karyo, sampaikan kepada Tuan Ki Hajar Dewantara bahwa pemerintah Hindia Belanda mencabut surat ordonansi sekolah liar. Mulai hari ini, sekolah taman siswa sudah tidak lagi ilegal. Benarkah? Baiklah kalau begitu. Saya segera sampaikan
Terima kasih. Tuan Jajan, bulan nih berita penting. Kita dulu Karen. Kabar apa? Surat ordonansi sekolah liar sambut dicabutkan kita Belanda. Taman siswa sudah bebas. Akhirnya perjuangan ini terlihat hasil. Ayo kita ke taman siswa sekarang juga. Kita beritahu para guru dan murid. Ada kabar baik. Apa itu, Tuan? Surat ordonansi sekolahnya telah resmi dicabut. Benar, Tuan? Itu nomor soal ini kami tunggu-tunggu. Kita harus segera beritahu ke anak-anak sekarang. Ya, mari kita beritahu mereka sekarang. Anak-anak, hari ini kita mendapatkan kabar yang sangat penting. Pemerintah Belanda telah mencabut surat ordonansi sekolah liar, yang artinya taman siswa tidak jadi ditutup dan kalian semua bisa tetap belajar dengan aman dan tenang. Berarti bener Bu, kita bisa sekolah lagi. Bener dong, Dok. Alhamdulillah, akhirnya kita tetap bisa bersekolah. Terima kasih Tuan Jajan, terima kasih semuanya. Anak-anak, pendidikan adalah hak kalian semua. Hari ini, kalian telah menunjukkan bahwa seorang benar tidak dapat. Mas, lihatlah mereka, betapa bahagianya anak-anak itu sekarang. Aku bersyukur bisa mempertahankan taman siswa hingga sejauh ini. Semua ini bisa berdiri bukan karena aku saja, tapi karena semangat anak-anak dan masyarakat Indonesia. Semoga taman siswa ini selalu menjadi cahaya bagi anak-anak bangsa. Amin. Selama kita tidak menyerah, taman siswa dan pendidikan akan terus hidup.